Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wahdi hayatana bi ayatil Qur'an wassalatu wassalamu ala man anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Zat yang maha pengasih tak pilih kasih, zat yang maha penyayang tak pandang sayang, yang telah memberikan nikmatnya tanpa pandang bulu. Semua orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dia pejabat maupun rakyat. Dari tukang sate sampai Pak RT, dari pemungut sampah sampai Pak Lurah, dari penjual bubur sampai Pak Gubernur, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada tokoh Islam yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah buah hati Aminah, tak lain dan tak bukan yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri MSKN Unisula 2020 dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Berbicara mengenai membangun generasi muda, kita ingat firman Allah dalam Quranul Karim surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, dan mereka merasa khawatir akan melantarkannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Menurut Imam Jalaluddin As-Sayuti, ayat ini memerintahkan kepada para pemimpin bangsa, kepada para orang tua, bahwasannya jangan sampai meninggalkan yang iman dan fisiknya lemah, otaknya payah serta akhlaknya sayyi'ah. Hal ini senada dari ungkapan Profesor Dr. Haji B.J. Habibie. Beliau mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh para generasi muda. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang kelima, lemah akhlak. Oleh karena itu, ingatlah wahai saudara-saudaraku, inna fi yadi sabbani amran wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, dan terletak di derap kaki merekalah hidupnya suatu bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini mengandung artian bahwa jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Dalam membentuk generasi Qur'ani untuk kemajuan bangsa Indonesia, tidak ada jalan lain selain mengembalikan umat Islam kepada pedomannya, yakni Al-Quranul Karim. Hal ini harus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama kepada para generasi muda untuk menjadi generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mencetak umat yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya berpesan kepada para umatnya, yakni, telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnahnya. Semoga kita menjadi generasi Qur'ani yang hebat, berilmu serta berakhlak, hartanya berlipat-lipat, negaranya berekonomi kuat, para pemimpin-pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Merpati terbang janganlah heran, sayap kecil ia kepakan. Marilah kita mempelajari Al-Quran agar hidup sesuai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.